Masih di alur cerita, A Record of a Mortal Journey to Immortality. Chapter 793. Apa itu? Hanli menoleh untuk melihat Silvermoon, rasa penasarannya tertulis di wajahnya. Dengan nada yang disengaja, Silvermoon bertanya, "Sejak guru menganggapku sebagai roh artefak, dia tidak menggunakan aku sebagai roh artefak dalam pertempuran atau untuk meningkatkan kekuatan pedang terbangnya. Bisakah Anda memberitahu saya alasannya?" Hanli mengerutkan kening terkejut dan bertanya, "Mengapa kamu menanyakan ini?" Silvermoon menundukkan kepalanya dan berbisik, "Ini bukan pertanyaan biasa. Bagaimanapun, identitas saya yang sebenarnya adalah roh artefak." Setelah beberapa saat hening, Hanli berkata, "Roh artefak? Anda percaya diri Anda sebagai roh artefak umum? Arwah artefak umum tidak memiliki kecerdasan apapun. Mengapa bahkan mengajukan pertanyaan seperti itu? Bahkan jika saya memanggil Anda sebagai roh artefak, itu akan mengkonsumsi terlalu banyak esensi roh Anda. Jika seseorang terlalu sering menggunakan roh artefaknya, itu bahkan dapat menyebabkan penyebaran roh. Dan dari sudut pandang saya, tubuh rubah iblis Anda sangat berguna bagi saya. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, saya tidak akan menggunakan Anda sebagai roh artefak. Juga, jika kultivasi Anda menderita, itu tidak akan menguntungkan saya juga." Setelah itu, Hanli berbalik dan meninggalkan aula. Silvermoon tetap berada di aula, kepalanya menunduk ketika dia tenggelam dalam pikiran. Beberapa saat kemudian, dia melirik kotak giok di tangannya dan berjalan pergi sambil tersenyum. Begitu Hanli memasuki kediaman gua, dia mulai bersiap untuk menumbuhkan kemampuan untuk Naschen Soul yang kedua. Karena kemampuan ilahi yang kuat ini melampaui bidang normalitas, persiapan Hanli untuk memperbaiki teknik ini berlangsung cukup lama. Saat ini, Hanli sedang duduk bersila di tanah. Tangannya memegang slip batu giok biru samar dan dia membacanya dengan indera spiritualnya seolah mencoba memahami sesuatu. Seni formasi Naschen yang sangat besar dicatat pada slip giok. Tidak lama kemudian, dia menarik indera spiritualnya dari slip giok dan menutup matanya. Dia kemudian membentuk gerakan tangan dan mulai membisikkan mantra. Tubuhnya membeku dan cahaya biru berkedip dari atas kepala, tiba-tiba memanggil jiwa Naschen yang terjalin dengan cahaya biru, jiwa Naschen yang Hanli kembangkan dengan pahit selama 200 tahun untuk diciptakan. The Naschen Soul muncul sedikit lebih kuat daripada ketika pertama kali muncul beberapa tahun yang lalu. Matanya hitam lega mengkilap dan tampak cerdas. Setelah hanya menumbuhkan jiwa baru lahirnya selama beberapa tahun, ia hanya berani mewujudkannya di daerah yang sangat aman. Jika tidak, ia bisa melemah jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Itu duduk di kepala Hanli sejenak dan melirik ke sekeliling ruangan sebelum tiba-tiba menyelimuti dirinya dalam bola cahaya biru dan melayang di sekitar ruang tersembunyi. Awalnya tidak terbiasa terbang, tetapi karena semakin terlatih, ia dapat melakukannya dengan lebih cepat. Pada akhirnya, Naschen Soul mampu terbang tak menentu di sekitar ruang tersembunyi dalam tampilan keterampilan yang luas. Setelah beberapa saat, Naschen Soul berhenti dan melayang di sudut ruang tersembunyi seolah-olah memikirkan sesuatu. Itu menggenggam tangan kecilnya dalam gerakan mantra dan dalam sekejap cahaya, jiwa Naschen tiba-tiba menghilang dan kemudian muncul kembali di atas kepala Hanli, kulitnya sedikit pucat karena telah menghabiskan begitu banyak vitalitasnya. Ini adalah kemampuan ilahi yang hanya mampu dilakukan oleh Naschen Souls, gerakan sesaat sejati. The Naschen Soul meregangkan punggungnya dan berubah menjadi seberkas cahaya putih sebelum memasuki kepala Hanli. Hanli kemudian perlahan membuka matanya, ekspresinya tampak muram. Tampaknya Naschen Soul telah terkonsolidasi setelah beberapa tahun mengasuh. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan Naschen Souls dari eksentrik lama itu, seharusnya tidak ada masalah jika aku memperbaiki jiwa Naschen kedua. Hanli bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia menampar kantong penyimpanannya dan memanggil kotak giok yang dipenuhi jimat. Hanli menyapu lengan bajunya dengan ekspresi tegas dan membubarkan semua jimat dari kotak. Dia kemudian menunjuk ke sudut kotak dan membukanya dengan sendirinya. Ketika perlahan-lahan terbuka, itu mengungkapkan bola emas berkilau yang menyegel kayu roh baru lahir di dalamnya. Teknik Solfade yang saya tempatkan di atasnya hampir selesai. Hanli bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian setelah beberapa saat berpikir, dia mengangkat tangannya dan meraih ke arah bola emas. Dalam gemuruh guntur, cahaya keemasan berkedip-kedip dan lengkungan petir yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bola petir. Petir dengan cepat terbang ke tangan Hanli dan menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap mata,
bola menghilang untuk mengungkapkan sosok hijau kecil beberapa inci dengan penampilan halus. Itu adalah roh kayu baru lahir. Tetapi pada saat ini, roh kayu yang baru lahir penuh dengan jarum hitam legam dan matanya tertutup seolah-olah sedang tidur. Jarum hitam halus kadang-kadang akan berkedip dengan lampu hijau di layar yang agak aneh. Han Li tidak berani ceroboh saat dia dengan hati-hati memeriksa Wood Spirit Naschen dan jarum hitam pekat sekali. Ketika kelihatannya semuanya seperti yang diharapkan, dia perlahan-lahan mengulurkan jari telunjuknya ke dahi Wood Spirit Naschen. Sebelum dia sepenuhnya mengulurkan jari, bola seukuran kacang hijau meledak dari ujung jarinya dan berubah menjadi seutas cahaya hijau. Tangan Han Li tetap diam saat benang menembus dahi Naschen Soul, membaca keadaan internal jiwa Naschen. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, Han Li menghela napas dan menarik jarinya, mengingat benang hijau juga. Han Li membelai dagunya saat dia memikirkan tindakan selanjutnya. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dan jarum di sekitar kayu roh Naschen terbang ke lengan bajunya. Akibatnya, roh kayu yang baru lahir tetap berada di dalam kotak kayu, masih sepenuhnya tidak sadar. Setelah memutuskan apa yang harus dilakukan, ia membentuk gerakan mantra yang aneh dengan tangannya dan memukul roh kayu baru lahir dengan materai. The Wood Spirit Naschen melayang dari kotak giok dan mencapai ketinggian kepala Han Li. Itu kemudian duduk bersila di seberang Han Li yang menutup matanya dan memberi perintah. Sebuah cahaya biru bersinar dari atas kepalanya, memanifestasikan jiwa baru lahirnya sekali lagi. Kali ini, Naschen Soul tidak tampak bahagia seperti sebelumnya. Sebaliknya, ekspresinya tegang dan khusyuk. Itu mengangkat kepalanya untuk melirik Wood Spirit Naschen yang melayang di seberangnya. Sosoknya kemudian kabur saat mendekati kayu roh baru lahir yang duduk bersila. The Wood Spirit Naschen hanya setinggi 2 inci, 1 inci lebih pendek dari Naschen Soul milik Han Li. Ketika keduanya berdiri berdampingan, mereka tampak berselisih. Tetapi pada saat itu, Naschen Soul Han Li mulai mengucapkan mantra samar sebelum menembakkan bola esensi roh biru langsung ke wajah Wood Spirit Naschen. Ekspresi roh Naschen bergerak dan perlahan-lahan membuka matanya. Namun, ekspresinya kusam dan matanya tak bernyawa seolah-olah itu adalah boneka. Naschen Soul Han Li muncul seolah-olah itu sedang menghadapi musuh besar. Dengan cepat membentuk gerakan mantra dan memelototi Wood Spirit Naschen dengan mata lebar. Pada saat itu, 2 sinar cahaya biru melesat keluar dari mata jiwa Naschen dan langsung memasuki mata roh kayu yang baru lahir di seberangnya. Tiba-tiba, 2 sosok bergetar dan roh kayu Naschen menjerit kesakitan sebelum jatuh dari langit dan berguling-guling di lantai seolah-olah menderita rasa sakit yang luar biasa. Pada saat yang sama, Naschen Soul Han Li melayang di udara dan juga memasang ekspresi sedih di wajahnya, tapi masih bisa dengan kuat mempertahankan kontrol. Jeritan menyakitkan dari dalam ruangan sebentar-sebentar muncul sepanjang hari sebelum akhirnya menghilang. 2 hari kemudian, Han Li berjalan keluar dari ruangan dengan wajah lelah, tetapi jejak kegembiraan dikhianati dari matanya. Di masa lalu, ia takut akan serangan balik potensial dari menyerang kesadaran roh kayu Naschen. Akibatnya, dia tidak segera melemparkan teknik untuk membangun jiwa baru lahir kedua dan sebaliknya menggunakan teknik Solvade dari seniin mendalam dan jarum pudar untuk melemahkan kayu roh baru lahir. Setelah dilemahkan untuk jangka waktu yang lama, kesadaran roh kayu Naschen sekarang benar-benar melemah. Dalam keadaan seperti itu, Han Li dapat dengan mudah menghapus jejak terakhir dari kesadarannya dengan indera spiritualnya yang sangat kuat. Dengan kesadaran roh kayu yang baru lahir terhapus, ia menuangkan sebagian dari perasaan rohaninya ke dalamnya dan menggunakan teknik rahasia untuk mengasimilasi jiwa baru lahir sebagai miliknya. Meskipun dikatakan bahwa ada bahaya serangan balik selama asimilasi, Han Li memiliki pemahaman yang kuat atas indera spiritualnya dan tidak mungkin menderita masalah dalam hal ini. Dan jika sesuatu benar-benar terjadi, dia hanya perlu meninggalkan fragmen kesadaran rohaninya paling banyak. Mengingat betapa kuatnya perasaan spiritualnya, kehilangan itu tidak akan menyebabkan banyak bahaya baginya. Adapun lamanya proses asimilasi, akan memakan waktu antara 3 hingga 8 tahun, atau 10 jika dia tidak beruntung. Han Li tidak percaya bahwa Naschen Soul yang kedua akan dapat digunakan selama waktunya di Devil Fall Valley di tempat pertama, jadi dia tidak khawatir tentang keterlambatan. Setelah meninggalkan ruang tertutup, Han Li beristirahat selama sehari dan pergi untuk membeli beberapa bahan penyempurnaan alat dari kota pasar. Setelah itu, dia tinggal di ruang perbaikan alat selama setengah bulan, membuat selusin pasak perak berbagai ukuran. Dia kemudian membawa mereka ke gunung di sebelah rawa tempat Snowcloud Foxes tinggal. Ketika Han Li tiba di ruang batu di tengah gunung, dia menatap cadaver demon yang berbaring di platform batu. Meskipun dia mengharapkan ini, dia masih merasa lega.
Dia mengambil kotak giok dari kantong penyimpanannya yang disegel dengan jimat emas dan kemudian mengeluarkan taruhan perak satu persatu saat dia melihat demon jenazah yang sedang berbaring. The Cadaver Demon tidak terlihat berbeda dari ketika dia terakhir melihatnya. Ada bulu hijau di tubuhnya dan itu benar-benar diikat dengan rantai perak, belum lagi bahwa itu hanya memiliki satu lengan. Han Li meluangkan waktu untuk memeriksa seluruh ruang batu dengan hati-hati sekali. Setelah menyadari bahwa itu persis sama dengan yang dia tinggalkan, dia merasa nyaman dan melemparkan kotak giok ke lantai. Dia kemudian menampar kantong binatang roh di pinggangnya dan memanggil seberkas cahaya hitam di depannya. The Weeping Soul Beast baru saja muncul dalam bentuk miniatur setinggi kaki. Begitu binatang itu muncul, segera melihat demon jenazah berbaring di platform batu dan mulai melolong. Sebelum Han Li bahkan memberi perintah, seluruh tubuhnya bersinar dalam cahaya hitam dan itu berkembang. Untungnya, binatang itu tahu daerah itu sempit dan hanya tumbuh setinggi 3 meter, tetapi masih menatap demon jenazah dengan penuh kegembiraan. Han Li mengerutkan kening pada ini, tetapi sementara dia tenggelam dalam pikiran, binatang jiwa menangis segera tenang dan berjongkok di tanah dengan cara patuh. Ketika Han Li melihat bagian belakang Weeping Soul Beast, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Gambar hantu darah di belakang Weeping Soul Beast jauh lebih jelas dari sebelumnya. Gambar hantu bahkan mulai menonjol dari punggungnya seolah-olah itu hidup. Banyak kegembiraan Han Li. Tampaknya dua pesta terakhir untuk Weeping Soul Beast hampir cukup baginya untuk menjalani transformasi aneh lainnya. Jejak antisipasi menyertai keterkejutan Han Li, tapi sekarang bukan saatnya untuk memeriksa dengan cermat Beast Soul Beast. Satu-satunya alasan dia merilisnya sekarang adalah untuk melindungi terhadap kejutan apapun dari Cadaver Demon. Han Li menampar kantong penyimpanannya dan memanggil tongkat giok anti ke tangannya dengan kilatan cahaya kuning. Han Li melirik tongkat giok dengan alis terangkat. Benda itu adalah hiasan rambut yang dia dapatkan dari mayat pemuda berjubah hitam setelah mencari melalui kesadarannya. Ornamen itu berisi lebih dari 10 metode berbeda untuk pemurnian mayat. Metode ini adalah sesuatu yang Yin Shifting Sekte telah dapatkan setelah bertarung secara diam-diam untuk mereka dengan sekte lain. Adapun penatua saringan Yin Shifting spesifik ini, ia ternyata sangat berpengetahuan tentang metode untuk pemurnian mayat. Selusin metode pemurnian mayat adalah semua hal yang datang dari pemahamannya sendiri. Bahkan ada beberapa perubahan yang telah dia lakukan yang meningkatkan kekuatan mayat yang dimurnikan. Namun, sangat disayangkan bahwa dia tidak pernah berbagi metode ini dengan sesama anggota sekte. Dia selalu ingin memperbaiki beberapa mayat kelas atas untuk mengamuk, tetapi dia tidak pernah menemukan mayat yang cocok untuk disaring. Salah satu metode yang dia catat menyebutkan Saffron Devil Corpse, mayat kelas atas yang selalu ingin disempurnakan pemuda berjubah hitam. Metode ini membutuhkan mayat ganas yang memiliki kecerdasan sendiri sebagai bahan. Setelah menghapus kesadaran mayat, seseorang akan menggunakan banyak jenis teknik rahasia untuk memperbaikinya, semoga mengubahnya menjadi mayat setan iblis. Secara alami, kekuatan yang dihasilkan akan lebih besar daripada mayat cerdas lainnya. Menurut apa yang dicatat, itu adalah salah satu metode yang paling optimal untuk menyempurnakan Cadaver Demon. Setelah disempurnakan, keganasan mayat yang terbentuk secara alami ini akan menjadi lebih kuat. Akibatnya, Han Li langsung memikirkan demon jenazah begitu dia membaca teknik ini. Ini adalah kesempatan utama yang tidak bisa dia lewatkan. Tapi sebelum Han Li bisa memperbaikinya, dia harus menghapus kesadaran demi mayat seperti dengan roh kayu baru lahir. Sebagai hasilnya, dia telah mengeluarkan kotak giok yang berisi jiwa utama Cadaver Demon. Han Li memandang taruhan perak di depannya dan melambai pada mereka, menyebabkan taruhannya melayang ke udara. Kemudian dengan mantra, mereka mulai bersinar dengan cahaya perak samar. Selanjutnya, dia menggulung kedua tangannya, memanggil beberapa busur petir emas dari antara telapak tangannya. Guntur meraung dengan munculnya cahaya keemasan yang menakjubkan. Han Li kemudian tanpa ekspresi mengangkat tangannya, menembakkan lebih dari 10 busur petir, menyerang masing-masing dari selusin pasak. Saat cahaya keemasan dan perak terjalin, taruhannya bergetar. Ketika Han Li melihat ini, ekspresinya merosot sebelum mengucapkan kata, "Pergi," dan memukul taruhannya dengan segel mantera. Semua pasak segera melesat keluar sebagai seberkas perak, dengan cepat mengelilingi Cadaver Demon di peron. Mereka semua diarahkan pada titik-titik vital dan anggota tubuhnya, dalam persiapan untuk menyerang. Dengan semua ini selesai, Han Li mengambil napas dalam-dalam dan melihat kotak giok di depannya yang masih disegel dengan jimat emas. Dia kemudian membuka mulutnya dan menembakkan cahaya biru, menelan kotak giok. Jimat emas bergetar beberapa kali dan akhirnya melayang di permukaan kotak. Kotak giok segera terbang 10 meter ke depan seolah-olah itu dipukul.
Murid Han Li berkontraksi saat dia menyaksikan. Bibirnya tertutup rapat. Kabut hijau pekat tiba-tiba keluar dari kotak dan tawa liar terdengar darinya. Saya akhirnya dibebaskan. Siapa orang bodoh yang membebaskan saya? Karena Anda telah membebaskan saya akan memakan daging Anda. Yi, seorang pembudidaya Nascent Soul? Kabut hijau mengembun membentuk wajah wanita, persis sama dengan bentuk manusia Silvermon terlepas dari cahaya hijau menakutkan yang bersinar dari matanya. Dia tampak terkejut melihat Han Li. Han Li juga terkejut melihat wajah yang begitu akrab, tetapi segera semua emosi menghilang dari wajahnya. Transformasi tubuh rubah iblis Silvermon adalah sesuatu yang awalnya diciptakan Cadaver Demon. Jadi penampilan ini diharapkan dari jiwa utama Cadaver Demon. Wajah hantu hijau tertegun sejenak sebelum tertawa dingin. Dia membuka mulutnya dan meniup angin yin yang kuat. Wajah hantu segera tumbuh setinggi 3 meter dan itu menuju Han Li dalam upaya untuk memasuki tubuhnya. Namun, Han Li sudah bersiap untuk ini. Tidak peduli seberapa kuat demon jenazah ketika masih hidup, Han Li tidak takut akan hal itu karena sekarang hanya jiwa primal yang telah terperangkap selama bertahun-tahun. Ketika dia menyaksikan semua ini terjadi, kilatan dingin berkedip di matanya. Tanpa menerima pesanan, Baeping Soul Beast mendengus dan menembakkan kabut cahaya kuning. Cahaya menyapu setengah wajah hantu dan segera mencegahnya bergerak. Apa ini? Dalam tampilan kecerdasan, wajah hantu merasa bahwa ada sesuatu yang salah dan berjuang untuk membebaskan diri. Tapi sayangnya untuk itu, kemampuan Baeping Soul Beast adalah khusus dalam mengendalikan jiwa. Tidak hanya wajah hantu yang tidak dapat melarikan diri, itu juga perlahan-lahan diserap oleh kabut cahaya kuning. Wajah hantu itu sekarang dipenuhi dengan ketakutan, tetapi dalam tampilan ketegasan, kabut hijau itu bergoyang keras dan memisahkan bagian yang terperangkap dalam kabut cahaya kuning. Kemudian mengambil keuntungan dari celah ini untuk berkeliaran dan membentuk wajah hantu yang lebih kecil. Pada saat yang sama, itu dengan cepat berbalik dan menembak ke arah Cadaver Demon di tengah platform batu. Mengetahui bahwa Han Li tidak bisa dianggap enteng, ia berencana untuk kembali ke tubuh aslinya dan kemudian mencabik-cabik Han Li. Han Li menyeringai melihat ini. Dia dengan tenang menunjuk ke 10 atau lebih taruhan yang berputar di sekitar Cadaver Demon, dan mereka jatuh di atasnya secepat kilat saat wajah hantu memasuki tubuh Cadaver Demon. Dengan hembusan angin, demon jenazah tiba-tiba menemukan semua tanda vital dan anggota tubuhnya telah dipukul oleh pasak perak. Meskipun anggota tubuhnya sangat keras dan tidak dirugikan oleh pertaruhan perak, petir emas dari pertarungan menyerang tanpa kompromi, langsung membentuk jaring emas di sekitar Cadaver Demon. Tiba-tiba, aroma amis memenuhi udara dari arah mayat Demada. Sama seperti jiwa utama Demada Kadaver telah memasuki tubuhnya, taruhannya benar-benar menjatuhkannya kembali. Kabut hantu hijau kemudian mengelilingi tubuh di mana wajah hantu besar dan kecil bisa samar-samar terlihat di dalam kabut. Kedua wajah hantu itu melakukan yang terbaik untuk memasuki tubuh mayat Demada. Namun, lengkungan emas petir yang memantulkan taruhan perak menangkisnya, setiap serangan menghasilkan teriakan menyakitkan. Seperti yang diduga, ada fragmen kesadaran yang tersembunyi di dalam tubuh. Sepertinya persiapan ini tidak sia-sia. Han Li tampak senang melihat ini. Dengan jejak kekhawatiran terakhir yang sekarang teratasi, dia segera memerintahkan Baeping Soul Beast. Itu langsung mendengus, menghembuskan 2 kabut lampu emas ke arah wajah hantu. Keduanya jauh lebih terang dari yang sebelumnya. Kedua wajah hantu itu tidak seberuntung sebelumnya. Ketika kabut cahaya kuning menyapu, kedua wajah hantu melepaskan jeritan dingin sebelum disapu ke mulut Baeping Soul Beast. The Baeping Soul Beast menelan beberapa kali dan menumbuk dadanya dengan gembira sambil tampil cukup puas. Han Li tersenyum saat melihat ini dan mengembalikan pandangannya ke taruhan perak. Dia kemudian berjalan menuju tubuh Cadaver Demon. Ketika Han Li tiba di platform batu, dia melihat rantai perak yang mengelilingi demon jenazah. Kemudian setelah beberapa saat berpikir, dia menjentikan jarinya dan memotong mereka dengan pedang emas. Dengan cincin yang keras, rantai perak tetap tidak terluka. Han Li tampaknya telah mengantisipasi ini dan meludahi pedang emas kecil dari mulutnya. Dengan perintah segel tangan, pedang kecil itu bersinar dengan cahaya cemerlang dan diam-diam melesat melewati rantai. Dengan dentang rapuh dan kilatan cahaya keemasan, lubang seukuran beras muncul melalui rantai. Ekspresi Han Li bergerak. Meskipun dia tahu bahwa rantai perak itu sangat kuat untuk dapat menahan demon Cadaver, masih sangat mengejutkan bahwa pedang bambu Cloud Swarm yang diinfuskan dengan essence hanya mampu membahayakannya sampai tingkat ini. Selama keheranannya, Han Li terus melemparkan segel mantera dari tangannya dan memerintahkan pedang terbang untuk terus menyerang lokasi yang sama pada rantai. Hanya setelah beberapa saat,
Rantai perak akhirnya diputuskan oleh Han Li. Dia kemudian dengan aneh memberi isyarat pada dua potong rantai perak yang terpotong dan itu dengan mengagumkan meluncur dari tubuh mayat demon seolah-olah itu adalah ular dan terbang ke tangan Han Li. Setelah membelai rantai perak di tangannya, ia menemukan bahwa permukaannya sangat halus dan tertutup oleh karakter jimat kecil. Ada yang begitu kecil sehingga nyaris tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Ekspresi Han Li bergerak, syok muncul di matanya. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.